Beliau sedang duduk di kursi, kamar khusus, banyak kitab. Nah, lalu beliau langsung, beliau di kursi, beliau duduk di bawah, di hadapan beliau. Lalu beliau minta sorban ke salah satu guru Buya, ya, yaitu Abuya Sayyidi As-Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu wa nafa'ana bih. Buya menerima banyak ijazah dari beliau. Buya diilbas sorban ini oleh dua guru, satu oleh ayahanda Al-Walid yang melilitkan ke kepala Buya ini, yang kedua adalah Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala yang mengilbas dengan sorban. Beliau juga langsung Masya Allah, Buya mengambil sanad dari beliau. Beliau mengijazahkan semua marwiyatnya mu'allaq, karena itu sutrah Ka'bah, kulambu Ka'bah itu jadi suka digantikan tiap tahun sekali, lalu dibagikan kepada para ulama, para pejabat-pejabat di Saudi Arabia, dibagikan itu. Dan Abuya Sayyid Muhammad, beliau Masya Allah suka membagikan sutrah Ka'bah itu. Buya termasuk yang mendapatkan bagian dari beliau. Allah, Masya Allah. Ada cerita ketika dulu Buya ingin bertemu dengan beliau. Waktu itu setelah beres hajian, beliau tidak menerima tamu, biasanya istirahat. Kalau ziarah ke beliau harusnya sebelum haji. Setelah hajian, lalu Buya ingin ketemu dengan beliau, datang ke sana. Begitu datang, kebetulan penjaga tamunya orang Indonesia, lalu Buya dipersilahkan masuk. Beliau ini, penjaga ini, harisnya ini menceritakan bahwa Sayyid tidak bisa menerima tamu. Lalu setelah sholat duhur, Buya duduk sendirian di majelis, sendirian, gak ada siapa-siapa. Berdoa kepada Allah, ingin dipertemukan dengan Abuya Maliki. Lalu Buya menghadap secara khusus kepada Sayyid Alawi ibn Sayyid Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhu, ayahnya Abuya Sayyid Muhammad. Setelah hadiah, lalu baca salawat, terus baca salawat di majelis sendirian. Begitu sedang baca salawat, datanglah merpati putih dua. Di sana itu sulit merpati putih. Buya juga belum pernah melihat kecuali saat itu. Jadi merpatinya itu kalau di Makkah, di Madinah yang biasa saja, yang abu-abu biasa, ya. Ini merpati putih, lucu sekali, dua masuk ke majelis. Datang itu santri penjaga, lalu ya mau mengeluarkan merpati itu, keliling-keliling di dalam majelis, luas majelisnya. Sampai keluar itu merpati. Begitu merpati keluar, ada telepon ke harisnya bahwa tamu, ya, itu Syekh Muhyiddin, katanya dipersilahkan masuk langsung ke kamar beliau. Masuklah Buya ke kamar beliau. Allah, beliau sedang duduk di kursi, kamar khusus, banyak kitab. Lalu beliau langsung, beliau di kursi, Buya duduk di bawah,
di hadapan beliau. Lalu beliau minta sorban ke salah satu khadamnya, diambilkan sorban kayak gini yang meteran, kan? Lalu langsung beliau di kursi, beliau sambil duduk menghadap beliau, dililitkan ke kepala Al-Faqir oleh tangan beliau yang mulia. Langsung dijazahkan kitab, dan kitab-kitab beliau semuanya dikasihin sama. Hubungan batin kita itu harus kuat, harus banyak menghadiahkan pahala daripada bacaan kita, wabil khusus salawat, Masya Allah. Dan alhamdulillah juga kenangan dengan beliau, pernah waktu di Madinah Al-Munawwarah, Buya ziarah ke rumah beliau yang di Madinah, di Syarek Sultanah, Jalan Sultanah. Lalu pas datang ke rumah beliau, beliau mengajak Buya menghadiri maulid, dibawa dengan beliau, Masya Allah, satu mobil dengan beliau ikut di Madinah nih. Lalu begitu kumpul di majelis maulid, subhanallah, setelah itu maulidnya adalah maulid nazom waktu itu. Lalu ya, dalam majlis maulid ada seorang ulama sepuh, Buya lupa siapa namanya, yang ceramah saat itu sambil berdiri. Beliau cerita tentang mimpinya para ulama di Madinah semuanya, termasuk beliau. Abu Said Muhammad duduk begini, ya. Lalu ulama itu, beliau cerita begini ceritanya, bahwa sebab beliau berguru dan para ulama-ulama di Madinah berdoa sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para ulama di Madinah, termasuk beliau tuh, yang ceritanya bahwa semuanya harus berguru, ngambil sanad tuh, dari anakku Muhammad bin Alwi. Rasulullah menyebutnya dari anakku, ya. Masya Allah. Maka semuanya berbondong-bondong berguru kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Sayyid Muhammad duduk sambil mendengarkan, Masya Allah. Masya Allah, ini salah satu karomah, ya, manakib daripada Sayyid Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki yang Buya alami, yang dialami oleh Buya, ya. Alhamdulillah, Buya tidak mesantren di beliau, enggak, tapi suka ikut ngaji di haflah beliau, dalam seminggu 2 kali suka ikut ngaji dulu. Buya ke Mekah tahun 1989, masih bujangan Buya juga, Insya Allah, pakai paspor hijau. Allah, Masya Allah, ya, Buya Said Muhammad ini ulama yang Masya Allah, ya, sudah kemuliaannya, ketinggian derajatnya, Masya Allah, terang seperti matahari. Alhamdulillah, Masya Allah. Menatap wajah beliau, Masya Allah, nikmat rasanya. Mendengar kalam beliau, kalau berbicara beliau itu, kalau ceramah kayak keran dibuka, ceramah itu kayak keran dibuka, tek 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 tek, tek gitu kan, kayak keran dibuka itu, Insya Allah.
Allah, 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 Allah. Salah satu kebahagiaan yang tak terhingga. Anugerah dari Allah yang Allah anugerahkan kepada Buya. Buya dipertemukan dengan beliau dulu. Mendapat ijazah banyak dari beliau dulu. Diilbas imamah oleh beliau dulu. Dengan tangan yang mulia. Allah. Ini kebahagiaan yang tak terhingga. Coba salah satu kekecewaan Buya itu dulu ingin sekali ya mesantren di beliau, namun tidak ada yang memfasilitasi ya, oleh apa ayahanda, oleh saudara, tidak ada yang memfasilitasi. Sangat ingin sekali, akhirnya hanya bisa ikut ngaji di ketika biasa haflah di luar, artinya tidak mondok di dalam. Alhamdulillah. Tapi Masya Allah, nasihat-nasihat beliau dan juga akhlak beliau yang begitu agung, Masya Allah. Salah satu ulama yang sering Buya mimpikan diantaranya beliau, Abu Yasin Muhammad bin Said Alawi Maliki, yang sering Buya mimpikan ya. Bersama Al-Imam Al-Hafidhul Musnid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, beliau wafatnya di tanggal 15 Ramadan.